Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah mi'rajul mu'min. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam pertemuan malam hari ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tarhib menyambut daripada bulan suci Ramadan. Insyaallah malam hari ini malam yang kita isi di akhir malam bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad, dan Allah mencatat kita termasuk orang yang menghidupkan di penghujung bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatidah Habib Muhammad Hadi, Habib Ahmad, Al-Habib Zakir, Habib Abu Bakar, Ustaz Ridwan, Ustaz Mi'an, Ustaz Daniel, dan para asatid yang lainnya yang hadir bersama kita dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan kepada mereka. Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa daripada sahibul majlis al-ghaniyah Ustaz Muhammad Rijal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, panjangkan umurnya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak hikmahnya, sehingga hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj banyak ditulis oleh para ulama. Di antaranya peristiwa Isra dan Mi'raj itu buah dari kesabarannya Nabi Muhammad. Bagaimana sabarnya beliau menghadapi orang-orang kafir, bagaimana kesabarannya beliau menghadapi orang-orang yang menzaliminya. Itu buah dari kesabaran Nabi besar Muhammad SAW. Bisa dilihat pada surah sebelum surah Al-Isra. Apa surah sebelum surah Al-Isra? Ini kadang kita kelewat sehingga ulama mencatat nih termasuk hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa surah sebelum surah Al-Isra? Adalah surah An-Nahl. An-Nahl di sana membahas bagaimana lebah bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, itu madu. Di akhir surah sebelum pembukaan surah Al-Isra, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka
illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir wahai Muhammad, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Sesungguhnya kesabaranmu itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim. Jangan bersedih dengan kekafirannya mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan jangan bersempit dada tentang tipu daya mereka, itu tipu dayanya orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala suruh bersabar. Nabi Muhammad aja Allah perintahkan bersabar, apalagi kita. Kita hidup harus sabar. Bagaimana jadinya kalau hidup kagak sabar? Berantakan semua. Urusan kita semuanya berantakan. Sabar. Setiap kesabaran itu pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan satu ayat lagi, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Baru dilanjut dengan surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Subhana, Maha Suci, yang telah memperjalankan hambanya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami telah berikan keberkahan di antara keduanya. Linuriyahu min ayatina, kami ingin tunjukkan bagaimana tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Langsung disambung dengan surah Al-Isra. Jadi perjalanan Isra itu buah dari kesabarannya Nabi Muhammad, buah dari ketekunannya Nabi Muhammad, buah dari ketakwaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buahnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi besar Muhammad. Ada lagi hikmah yang mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan tahun huzun, tahun kesedihan karena wafat daripada istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian wafat tidak lama kemudian wafat daripada pamannya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Thalib, ya. Kemudian wafat daripada pamannya, dua orang yang sangat membela Nabi besar Muhammad. Dua orang yang sangat-sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hikmah. Kemudian Allah memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya malam hari. Ada yang bilang sepertiga malam, seperempat malam, ada yang bilang setengah malam. Kalau Sahibu Ad-Daibai mengatakan qabla ayyamrudal fash, sebelum tempat tidurnya Nabi Muhammad itu dingin, Nabi Muhammad udah kembali. Jadi peristiwa yang sangat cepat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah menyebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kita harusnya ngerti tentang isyarat. Isyarat apa? Allah memberikan isyarat kepada kita. So, Allah tidak menyebutkan dari Jazirah Arabia sampai kepada Palestina, enggak. Tapi Allah menyebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Perhatikan masjid-masjid kita. Allah nyebutin Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini isyarat kita untuk memperdulikan bagaimana masjid kita, bagaimana kemakmuran masjid kita. Karena di setiap kota yang dilihat itu masjidnya. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Dari satu kota, satu desa, satu tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Maka kita harus punya
kepedulian, kesadaran kepada masjid-masjid atau tempat ibadah yang ada di sekeliling sekitar kita. Pindah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwanya nggak langsung berangkat ke Masjidil Aqsa. Dibawa oleh malaikat Jibril dengan menggunakan daripada buraq, kendaraan buraq, nggak langsung ke sana, tapi mampir di beberapa tempat. Di antara tempat yang dimampirkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika berangkat dari Masjidil Haram, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, kita berhenti di sini. Dilihat di situ ada pohon besar, ada pohonan besar." Nabi Muhammad tanya, "Wahai Jibril, ini pohon apa?" Kata malaikat Jibril, "Hadhihi syajaratu Musa." Ini adalah pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa dulu waktu dikejar-kejar sama Fir'aun dari Madian, perginya ke arah Palestina. Sampai ada pohonan besar, Nabi Musa istirahat di situ. Rebahan. Orang kalau rebahan berapa lama? 2 minggu. Rebahan berapa lama? Bentar, setengah jam, sejam, 2 jam. Habis itu bangun lagi. Nabi Musa rebahan di Munah sambil berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku sangat mengharapkan kebaikan yang kau turunkan kepada saya. Itu Nabi Musa habis doa seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu yang di luar nalarnya Nabi Musa. Apa? Nabi Musa sehingga bisa mendapatkan jodoh. Mertuanya Nabi Musa itu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi wassalam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Nabi Syuaib ini punya anak perempuan 2, itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Ini punya anak perempuan 2, namanya zaman dulu mau ngambil air di sumur ngantri. Yang ngantri laki semua, dia malu. Duduk berdiri paling belakang berdua sambil megang ember, dia malu ngantri sama perempuan. Nabi Musa lihat, ditanya, "Kamu sedang apa?" "Kami ingin ngantri air, tapi yang ngantri laki semua." "Ya udah, sini embernya mana, saya yang antriin." Ini putrinya Nabi Syuaib. Dia ambil embernya sama Nabi Musa yang antriin sampai dapat air, kemudian dikasih itu perempuan. Ini perempuan pulang ngadu sama ayahnya Nabi Syuaib. "Tadi saya ketemu orang baik, saya ngantri, ya, dia untuk mengambil air, tapi dia yang ngambilin." Kemudian kata ayahnya Nabi Syuaib, "Kau cari itu orang, bawa kemari." Dicari sama putrinya, ketemu. Kemudian, "Wahai Tuhan, engkau dipanggil oleh ayah saya ingin berjumpa dengan kau. Engkau dipanggil oleh ayah saya." Datang Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengatakan, "Saya ingin menikahkan putri saya dengan kamu. Kau pilih mau yang mana?" Dengan apa? Berkah tuh, puhunan, berkah tuh nyender, berkah berdoa kepada Allah, itu puhunan jadi berkah. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Kita mampir di sini ya Muhammad." Kenapa? Ini pohon berkah. Pohon ketika Nabi Musa berdoa, doanya dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Jibril perintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa di situ. Nabi Muhammad duduk di situ berdoa, ngambil keberkahannya Nabi Musa dan menambahkan keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Makanya tempat-tempat yang pernah didatangi atau disinggahi oleh guru-guru kita, biasanya itu tempat penuh dengan keberkahan. Ya, kenapa? Karena di situ tempatnya dia ibadah, di situ tempatnya dia berdoa, di situ tempatnya berkah. Makanya ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak jauh dari berkah. Dulu saya dengar sendiri tentang perkataan Al-Habib Abu Bakar Adani bin Ali Al-Masyhur. Jarang ke Indonesia, jarang banget ke Indonesia. Pada satu waktu